I got the antidote. Women wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatur Sutomo dengan NPM 1951030301 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D semester 6. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana penyelesaian soal ujian tengah semester untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Oke, kita langsung saja ke dalam videonya. Baik, untuk soal pertama ada transaksi internasional. Berikut soalnya. Pada tanggal 20 Desember 2018, PT Bestari menjual kendaraan kepada pelanggan di Prancis dengan nilai 50.000 euro. Nah, di sini ada keterangan harga pokoknya 60% dari harga jual secara kredit selama 60 hari. Dan berikut ada data nilai tukar yang diperlukan. Nah, pada tanggal 1 Desember 2018, kurs spot yang berlaku sebesar 15.000. Pada tanggal 31 Desember 2018, kurs spot yang berlaku 15.400. Dan pada tanggal 1 Februari 2018, kurs spot yang berlaku adalah senilai 15.200. Nah, dari soal ini, kita harus membuat jurnal transaksi yang diperlukan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Berikut. Yang pertama, kita mengakui pengakuan awalnya. Oke. Kita harus membuat tabel pembantu seperti ini yang terdiri dari euro, rupiah, kurs, dan WPP-nya. Mengakui penjualan pada tanggal 1 Desember tadi, penjualan senilai 50.000 euro, 50.000 euro, dan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut adalah sebesar 15.000 rupiah, 15.000, sehingga jika dirupiahkan adalah sebesar 750 juta dengan DPP sebesar 60%. Nah, jadi untuk jurnalnya sendiri ada piutang pada pendapatan penjualan sebesar 750 juta dan BPP pada persediaan sebesar 450 juta. Nah, 450 juta ini didapat dari 750% dikali 750 juta dikali dengan 60%, dan hasilnya sebesar 450 juta. Nah, setelah mengakui pengakuan awal, selanjut ada pelaporan keuangan. Nah, pada tanggal 31 Desember 2018, ternyata kurs di sini mengalami peningkatan. Jadi, saat dirupiahkan, kurs mengalami peningkatan sebesar 770 juta rupiah, sehingga dengan adanya kenaikan ini, PT Bestari mendapatkan keuntungan dari selisih kurs tersebut. Nah, sehingga pencatatan jurnalnya ini ada piutang pada keuntungan dari selisih kurs senilai 20 juta rupiah. Setelah itu kita mencatat pelunasan. Seperti biasa, di sini kurs yang berlaku pada tanggal jatuh tempo yaitu pada 1 Februari 2019. Maaf, ini salah ketik. Adalah senilai 15.200, sehingga jika dirupiahkan dapat hasil sebesar 760 juta rupiah. Sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. Kas pada beban dari selisih kas 760 juta, beban dari selisih kurs 10 juta pada piutang sebesar 770 juta.
Oke, baik, kita langsung masuk kepada soal yang kedua. Di sini materinya kontrak forward dan soalnya pada PT Bestari menjual mesin kopi ke perusahaan Jepang seharga 15.000 yen pada tanggal 10 April 2018 dengan penyelesaian 60 hari. Pada tanggal yang sama, PT Bestari melakukan kontrak forward 60 hari untuk menjual 15.000 yen dengan kurs forward yang telah disepakati, yaitu 1 yen sama dengan 520 untuk mengurangi resiko kerugian perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku. Nah, di sini ada kurs spot yang berlaku. Nah, pada tanggal 10 April 2018, spot yang berlaku adalah dengan 525. Dan pada tanggal jatuh tempo, yaitu 9 Juni 2018, kurs spot yang berlaku adalah 518. Nah, dari soal ini kita diminta untuk membuat jurnal transaksi kita. Sebelumnya, di sini diketahui nilai penjualan sebesar 15.000 yen, dan yang kedua kurs forwardnya sebesar 1 yen sama dengan 520 rupiah. Pertama-tama di sini kita mencatat penjualan pada tanggal 10 April 2018 dengan harga 15.000 dan kurs spot yang berlaku pada tanggal tersebut adalah senilai 525. Dan jika dirupiahkan adalah sebagai berikut. Ini 15.000 dikali dengan kurs spotnya 525, dan hasilnya 7.875.000. Nah, sehingga jurnal yang kita catat adalah piutang pada pedagang penjualan sebesar 7.875.000. Setelah mencatat penjualan, ini kita mencatat kurs kontrak forward itu juga dengan harga tadi 15.000 dan kurs forward yang telah disepakati adalah senilai 500 yen sama dengan 520. Dan jika kita rupiahkan adalah sebagai berikut. Nilai 7.800.000 rupiah. Ini dan cepat jurnalnya piutang kepada broker pada hutang kepada broker sebesar 7.800.000. Nah, di sini kita mencatat penyesuaian transaksi pada tanggal jatuh tempo. Dengan harga 15.000 yen dan kurs forward. Kurs spot maksudnya yang berlaku pada tanggal tersebut yaitu 11 Juni 2018 adalah senilai 518.000. Nah, di sini mengalami penurunan kurs spotnya sehingga ketika dirupiahkan 15.000 kali 418 nilai 7.770. Di sini ada selisih dengan pencatatan awal kita pada saat penjualan. Nah, selisih di sini berarti kerugian sebesar 105.000, dan mencatat jurnalnya beban kerugian kurs pada piutang sebesar 105.000, dan pada saat pelunasan yaitu menerima 15.000 yen tersebut, jurnal yang dibuat adalah kas pada piutang sebesar 7.770.000. Nah, di sini lanjut kita melakukan transaksi penyelesaian kurs forward. Harga spotnya pada tanggal jatuh tempo yaitu 518, dan dikalikan dengan harga penjualannya 15.000 sehingga dirupiahkan adalah sebesar 7.770.000, dan harga kontraknya menurut kontrak forward dengan kurs forward yang telah disepakati senilai 520.000 dengan harga penjualan 15.000, dan jika dirupiahkan kita mendapat hasil 7.800.000. Nah, dari sini kita mendapat untung 30.000 karena ada selisih kurs forward dengan harga spot yang berlaku. Nah, jurnalnya
Utang kepada broker 7.800.000, pada keuntungan dari sisi kurs 30.000, dan kas 7.770.000. Dan kas pada piutang sebesar 7.800.000. Nah, setelah itu kita membandingkan adakah perbandingan antara jika memakai kontrak forward atau tidak. Nah, di sini laba atau rugi transaksi kurs. Ekspor mengalami kerugian sebesar 105.000 dan kontrak forward di sini mendapat keuntungan sebesar 30.000, sehingga rugi bersih yang kita hasilkan adalah sebesar 75.000. Nah, jika tidak pakai kontrak forwardnya tidak ada, jadi kita di sini tidak ada untung sama sekali dan mengalami kerugian sebesar 105.000 rupiah.